Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Zarul Irwasti, kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan presentasi biologi tentang perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Pengertian perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam bisa dikarenakan gunung meletus, banjir, dan sebagian, sedangkan untuk faktor yang disebabkan manusia bisa karena pencemaran. Perubahan lingkungan terjadi akibat adanya perubahan keseimbangan lingkungan, yang dimana terjadi akibat adanya penurunan atau kenaikan komponen abiotik maupun biotik. 1. Konsep keseimbangan lingkungan. Lingkungan atau ekosistem mempunyai dua komponen pokok, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kedua komponen inilah yang menentukan suatu lingkungan dapat disebut seimbang atau tidak. Lingkungan dikatakan seimbang jika antara komponen biotik dan abiotik berada dalam posisi yang proporsional dan stabil. Perlu diketahui bahwa keseimbangan lingkungan bersifat tidak stabil. Pergeseran keseimbangan lingkungan terjadi akibat adanya penurunan dan kenaikan populasi berbagai komponen biotik di dalamnya serta perubahan komponen abiotik. Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena beberapa faktor, yaitu komponen yang terlibat dalam aksi-reaksi dan berperan sesuai kondisi keseimbangan, terjadi pemindahan energi, daur biogeokimia dapat berlangsung. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu akibat apabila terjadi perubahan lingkungan yang melebihi daya lentingnya, baik berupa pengurangan fungsi dari komponen maupun hilangnya sebagian komponen yang dapat mengakibatkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. 2. Penyebab perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh aktivitas alam dan aktivitas manusia. Berikut penjelasannya. A. Perubahan lingkungan akibat faktor alam. Faktor alam dapat merusak lingkungan adalah bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan, dan perubahan musim. Perubahan lingkungan akibat faktor alam sulit dilakukan pencegahan karena terjadi secara tiba-tiba. Perubahan lingkungan karena faktor alam dapat menimbulkan kerusakan serius terhadap lingkungan. Ini banjir, dia bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Ini gunung meletus, dan ini gambar gempa bumi. B. Perubahan lingkungan akibat faktor manusia. Kegiatan manusia meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang makin meningkat, misalnya kebutuhan pangan, sandang, papan, lahan, dan sarana transportasi. Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan kemajuan iptek berakibat pada makin banyaknya sumber daya alam yang dieksploitasi. Beberapa contoh aktivitas manusia yang dapat perubahan lingkungan. 1. Pembukaan lahan. 2. Penggunaan pestisida dapat mengakibatkan resistansi hama, terbunuhnya organisme bukan sasaran. 3. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya penyerapan air oleh akar dan terjadinya eutrofikasi. 4. Penggunaan bibit unggul dengan sistem monokultur akan mengurangi keanekaragaman makhluk hidup. 5. Pemakaian bahan peledak dapat merusak terumbu karang. 6. Penggunaan pukat harimau dapat mengganggu regenerasi ikan. Ini gambar pembukaan lahan. Ini petani yang sedang memakaikan pestisida secara berlebihan. Kala ini petani sedang memberi pupuk kimia. Ini sistem monokultur. Ini yang pemakaian bahan peledak bisa merusak terumbu karang. Dan ini 3. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan juga diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti limbah, polusi atau pencemaran lingkungan.
adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Bahan-bahan atau zat yang dapat mencemari lingkungan disebut polutan. Pencemaran dapat dibedakan berdasarkan zat pencemar dan lokasi tercemar. Berdasarkan zat pencemar dibedakan menjadi pencemaran kimiawi, pencemaran fisik, dan pencemaran biologis. Ini menurut jenis bahan pencemar. 1. Fisik, contohnya tanah, debu, sampah, panas, dan sebagian. 2. Biologis, contohnya bakteri, virus, zat organis, limbah, RS, dan ekskreta. 3. Kimia, CO2, NO3, NH3, CR, PB, Hg, dan sebagian. 4. Radioaktif nuklir. Berdasarkan lokasi yang tercemar, perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. A. Pencemaran air. Sumber pencemaran air dapat berupa limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri, dan limbah pertambangan. 1. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berupa limbah organik, sisa bahan makanan, tinja dan urin, dan anorganik, plastik, kaca, kertas, dan deterjen. Limbah organik yang mencemari perairan mengakibatkan penurunan oksigen terlarut. Adapun limbah anorganik yang masuk ke sungai mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari sampai masuk ke perairan. 2. Limbah pertanian. Limbah pertanian yaitu limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pertanian seperti mengolah lahan pertanian atau meningkatkan produksi pertanian. Pencemaran air oleh pupuk dan pestisida dapat mengakibatkan kematian organisme air dan organisme lain yang meminum air tersebut. Pemakaian pupuk yang berlebihan dapat mengakibatkan peningkatan zat hara di perairan. Peningkatan zat hara mengakibatkan populasi beberapa jenis tumbuhan air, contohnya eceng gondok, mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga menutupi permukaan air. Tiga. Limbah industri. Limbah industri yaitu limbah yang berasal dari aktivitas industri. Limbah industri dapat berupa logam berat, kadmium, merkuri, timbal, seng, arsenat, krom, timah, benzena, serta karbon tetraklorida. Zat tersebut dapat mengganggu fungsi organ tubuh manusia, bahkan beberapa zat diantaranya merupakan penyebab kanker. 4. Limbah pertambangan. Pertambangan batu bara menghasilkan bahan pencemar berupa asam sulfat dan senyawa besi. Kedua senyawa mengakibatkan air menjadi asam. Ketika air dialirkan ke luar daerah pertambangan akan membawa Ca dan Mg yang berasal dari batu-batuan yang dilewati. Ion Ca dan Mg mengakibatkan air menjadi sadah. Ini contoh gambarnya. Gambar yang pertama ini limbah rumah tangga, yaitu adalah sampah-sampah. Ini limbah industri, karena industri juga bisa menghasilkan limbah dan mencemari air. Yang ini limbah pertanian, adanya gulma eceng gondok secara berlebihan. B. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara oleh gas-gas tertentu dapat meningkatkan peristiwa penipisan lapisan ozon, efek rumah kaca, dan pemanasan global. Sebagian besar gas merupakan pencemar udara. Senyawa pencemar udara digolongkan menjadi dua, yaitu senyawa pencemar primer dan sekunder. Senyawa pencemar primer adalah senyawa pencemar yang langsung berasal dari sumber pencemar.
Senyawa pencemar sekunder adalah senyawa yang berasal dari hasil reaksi senyawa-senyawa pencemar primer di udara. Ini contoh pencemaran udara, ini oleh industri, ini disebabkan oleh kebakaran hutan, ini pembakaran sampah, dan ini oleh asap kendaraan. C. Pencemaran tanah. Secara umum, tanah yang tercemar akan mengganggu mikroorganisme tanah dan makhluk hidup, hewan dan tumbuhan yang hidup di tanah tersebut. Pencemaran tanah dapat diakibatkan oleh aktivitas rumah tangga yang menghasilkan limbah domestik, kegiatan industri yang menghasilkan limbah industri, dan kegiatan pertanian yang menghasilkan limbah pertanian. Dan ini contoh gambarnya, buktinya sampah bisa ini menggunungnya sampah bisa mengganggu inian tanah. Ya, sekian dari presentasi saya hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.